menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Staf Presiden, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, para pejabat gubernur, bupati, pejabat bupati, pejabat wali kota dan wakil bupati, mitra media, mitra filantropi, dan mitra lembaga, hadirin serta undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat, limpahan, rahmat dan karunia-Nya di hari yang berbahagia ini, Jumat 6 Oktober 2023, kita dapat berkumpul bersama pada acara Rapat Koordinasi Nasional Apresiasi dan Komitmen Nyata Percepatan Penurunan Stunting. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita dengarkan bersama laporan Kepala BKKBN selaku Ketua Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting, Bapak Hasto Wardoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan juga Bapak Menko PMK, para Menteri dan Kepala Lembaga, Kepala Staf, Bapak Kasat, Pak Kapolri yang hadir pada kesempatan kali ini, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, para mitra dan tamu undangan semuanya. Pada kesempatan kali ini kita bersyukur alhamdulillah bisa bersama-sama dalam Rakernas Percepatan Penurunan Stunting dan dihadiri oleh Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat, dan kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Presiden yang telah mengundang kita semua untuk bersama-sama dalam Rakernas ini. Bapak Wakil Presiden dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, izin kami laporkan bahwa percepatan penurunan stunting sudah dimulai sejak tahun 2018 dan sampai saat ini. Sejak ada Perpres, maka seluruh kabupaten kota 514 semua dilibatkan. Itulah bedanya dibandingkan sebelum ada Perpres 72 2021. Dan kemudian tim percepatan penurunan stunting dari pusat sampai daerah sebanyak 82.000 lebih terbentuk dengan baik dan bekerja dengan baik.
Selanjutnya, tren penurunan stunting cukup mengembirakan meskipun tidak sepenuhnya mencapai target, akan tetapi di tahun 2013 sampai 2019 rata-rata penurunan 1,3% per tahun. Dan kemudian di tahun 2019 ke 2021 di saat pandemi penurunan 1,6% per tahun, dan alhamdulillah tahun 2021-2022 meskipun masih pandemi penurunan bisa mencapai 2,8% per tahun. Oleh karena itu kami pun juga masih bisa optimis di mana target 14% dengan target penurunan nanti 3,8% per tahun. Seiring dengan itu sebetulnya pemerintah juga tidak banyak mengeluarkan anggaran APBN karena dari tahun ke tahun anggaran yang dialokasikan dari tahun 2020 sampai 2022 tidak meningkat tetapi justru menurun, dan tahun 2023 ini lebih rendah lagi 30 triliun, namun demikian capaian tetap meningkat. Ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dari pusat sampai daerah cukup baik dan juga kepesertaan dana desa dan juga APBD menjadi kontribusi yang baik. Selanjutnya kami laporkan bahwa sejak implementasi dari Stranas dan juga 5 pilar, maka kita memberikan 9 layanan intervensi spesifik dan 11 layanan intervensi sensitif. Dan sejak itu dari 2019 sampai sekarang alhamdulillah menurun jumlah keluarga berisiko tinggi stunting, semula angka 21,9 juta menjadi 13,5 juta di tahun 2023. Ini sebagai pertanda insya Allah penurunan stunting akan lebih baik lagi di tahun ini. Capaian 9 layanan intervensi spesifik, terima kasih kepada Pak Menteri Kesehatan karena capaiannya cukup mengembirakan. Kita semua perlu mendukung Pak Menkes untuk tablet tambah darah untuk remaja putri dan juga pemenuhan gizi, makanan tambahan dan juga ASI. Saya kira secara umum capaiannya cukup baik. Dan kemudian yang 11 layanan sensitif juga secara umum capaiannya baik kecuali calon pengantin yang sadar untuk melakukan pemeriksaan sebelum nikah. Dan kemudian juga ODF atau sanitasi yang juga butuh dukungan kita semua. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Wakil Presiden, selama 2023 ini kami memantau yang calon pengantin sebanyak 1,9 juta per tahun itu, karena yang hamil 1,6 juta sendiri dan kontribusinya 300.000 sendiri menjadi stunting, maka kita pantau sejak awal, kita temukan bahwa yang anemia masih 22,3%, yang usianya terlalu muda masih 13,2%, dan yang terlalu kurus dengan ukuran lila atau lingkar lengan terlalu kecil, kurang dari 23,5, masih 21,2%. Ini by name by address-nya ada apabila semua caten mengisi dengan baik. Berikut kami sampaikan bahwa fokus poin dari intervensi spesifik adalah bagaimana kita sosialisasi, edukasi, kemudian komunikasi untuk meningkatkan perubahan perilaku, dan ini bisa oleh tenaga kesehatan didampingi juga tim pendamping keluarga. Begitu juga perlu dukungan kebijakan khusus untuk ASI eksklusif dan kemudian juga pemberian makanan tambahan atau MPASI dan juga makanan tambahan bagi ibu hamil. Sedangkan fokus poin untuk yang sensitif ini memang masih harus kita tingkatkan sanitasi termasuk jamban dan rumah tidak layak huni, kemudian juga edukasi, perubahan perilaku, kemudian juga tadi sudah sampaikan di depan tentang kesehatan caten, dan satu hal yang penting adalah refocusing bantuan sosial untuk keluarga yang berisiko tinggi stunting. Bapak Wakil Presiden dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami terima kasih kepada Pak Menko PMK karena sudah menyelenggarakan roadshow dan monef, sehingga data yang dari data keluarga, dari pendataan keluarga melalui P3KE, sudah ada impresnya juga, kemudian dipakai berbagi data dengan kementerian semua, baik Badan Pangan Nasional, BPKP untuk evaluasi, Kementerian Dalam Negeri untuk padu padan data, kemudian Kementerian PU untuk urusan sanitasi, semua mengambil data yang sama di bawah arahan dari Pak
Menko PMK dan tentu juga arahan dari Bapak Wapres. Kami berharap dari Kementerian Sosial ke depan PKH-nya bisa lebih fokus pada keluarga berisiko tinggi stunting. Berikutnya kami juga berterima kasih yang sebesar-besarnya karena peran media dan mitra luar biasa, pembagian 2 telur semula dari Pak Menteri Kesehatan, 2 telur cukup sehari, dan kemudian para media juga kemudian mengikuti arahan ini, 2 telur, CSR, kemudian edukasi, dan juga padu padan data dari Pak Menteri Dalam Negeri. Dan efektif sekali Pak Menteri yang setiap hari Senin Pak Menteri Dalam Negeri memberikan rapat koordinasi untuk masalah stunting dan kemiskinan ekstrim. Bapak Wakil Presiden dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami laporkan bahwa peran perguruan tinggi juga sudah bagus karena seluruh kabupaten kota 85,80% sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi, mendapatkan pendampingan terutama dalam menyusun strategi. Dan juga keluarga berisiko tinggi stunting yang mendapat bapak asuh atau bunda asuh anak stunting juga merata, meskipun ada beberapa provinsi yang belum, tetapi cukup merata gaungnya untuk bapak asuh dan bunda asuh anak stunting. Kami berterima kasih kepada Bapak Jenderal Dudung, Bapak Kasat, dan juga Ibu yang menjadi bapak asuh, duta bapak asuh anak stunting, dan kemudian diikuti oleh duta-duta yang lainnya sampai di tingkat daerah. Begitu juga kami berterima kasih kepada Pak Kapolri karena juga berkali-kali sudah bersama-sama dengan Babinsa, Babin Kamtipmas, kemudian bersama-sama untuk menangani stunting di daerah. Yang terakhir, izin kami sampaikan kepada Bapak Wapres dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kesimpulan bahwa melihat tren yang ada seperti yang saya sampaikan di depan, kami masih optimis untuk stunting bisa menuju 14% di 2024. Yang kedua, pilar komitmen dari tingkat pusat dan daerah cukup tinggi, begitu juga perguruan tinggi, media, dan swasta, dan juga perlu ditingkatkan pelaksanaan konvergensi dan ketepatan sasaran dengan pendekatan keluarga berisiko tinggi stunting. Dan yang terakhir, program gotong royong untuk keterlibatan bapak dan bunda asuh anak stunting atau BAAS, saya kira perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Izin Bapak Wakil Presiden dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami mengusulkan 3 poin. Yang pertama, untuk mempercepat capaian 3,8% per tahun, kami mengusulkan penambahan provinsi prioritas menjadi 17 provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Sumbar, Kaltim, dan Sulsel. Kemudian yang kedua, fokus konvergensi menggunakan dana desa perlu ditingkatkan. Kami izin mengusulkan apabila diperkenankan 10% minimal dana desa, dan juga kami izin mengusulkan PKH, program keluarga harapan, difokuskan untuk pemberian makanan tambahan bagi keluarga berisiko stunting dan makanan tambahan produk lokal. Dan yang paling akhir, memang pendataan itu sangat penting untuk evaluasi, maka kami mohon dukungan untuk Catin melalui LCMIL dan untuk keluarga melalui sistem informasi keluarga. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan selanjutnya kami mohon arahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan buku laporan percepatan penurunan stunting oleh Kepala BKKBN kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Mohon berkenan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menerima dari tempat duduk. Hadirin yang kami hormati, berikutnya marilah kita dengarkan sambutan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku Wakil Ketua Tim Pengarah, Bapak Muhajir Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, para menteri dan kepala lembaga, para gubernur, bupati dan wali kota,
para pejabat tinggi media dan pratama, kementerian dan lembaga, para mitra pembangunan, serta hadirin undangan yang kami muliakan. Bapak Wakil Presiden, pada kesempatan ini kami mengapresiasi berbagai aksi nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan mitra pembangunan, sehingga angka stunting terus turun dari tahun 2013 dengan rata-rata penurunan sebesar 3% per tahun. Sekarang menjadi 21,6% pada tahun 2022. Aksi nyata tersebut merupakan bentuk komitmen dan kepedulian yang sangat kuat dalam upaya mempercepat penurunan stunting. Kita berharap target penurunan prevalensi stunting mencapai 3,8% per tahun dan target stunting 14% pada tahun 2024 dapat terwujud sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Bapak Wakil Presiden yang kami muliakan, dalam rangka orkestrasi dengan kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah, serta menindaklanjuti hasil roadshow stunting di 33 provinsi dan 393 kabupaten kota, saat ini Kemenko PMK bersama KL terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi terpadu di 14 provinsi prioritas stunting dan telah dilaksanakan di 6 provinsi. Berdasarkan hasil monef tersebut, kami laporkan progres implementasi rekomendasi roadshow stunting dan kemiskinan ekstrim yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai berikut. Pertama, dari 6 provinsi diketahui penyediaan antropometri dan alat USG menggunakan DAK sudah selesai dan dalam proses penyaluran. Sementara itu, penggunaan APBN masih dalam proses pengadaan. 2, pelatihan kader dalam penggunaan antropometri sudah dilakukan di sebagian daerah, namun masih diperlukan pendampingan pada saat pengukuran atau penimbangan. Masih terdapat beberapa daerah yang dalam proses pengajuan anggaran. Nomor 3, pelaksanaan PMT, program makanan tambahan, makanan lokal, bahan pangan lokal, perlu didorong agar semua puskesmas segera memberikan PMT lokal kepada sasaran setiap hari. Terdapat beberapa daerah yang dalam proses pemberian PMT tidak disalurkan setiap hari karena terkendala tenaga dan biaya. Hal ini tentu membuat tujuan dan pengadaan PMT kurang efektif. Kemudian yang nomor 4, terkait pemanfaatan dana kelurahan, sebagian besar daerah belum ada dukungan anggaran untuk stunting. 5, hampir semua daerah masih memerlukan dukungan anggaran untuk penyediaan air minum dan sanitasi. Nomor 6, di beberapa daerah fungsi TPPS belum berjalan dan perlu segera diaktifkan, baik dari tingkat kabupaten kota sampai di desa-desa. Nomor 7, di beberapa daerah fungsi tim pendamping keluarga atau TPK belum berjalan secara optimal, masih diperlukan pendampingan untuk pemecahan berbagai masalah yang dihadapi. Bapak Wakil Presiden yang terhormat, terkait kondisi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus. 1, cakupan survei kesehatan Indonesia atau SKI yang masih sangat rendah dibandingkan provinsi lain di Indonesia, dikarenakan hambatan situasi keamanan dan kondisi geografis. Nomor 2, jumlah tenaga kesehatan yang masih sangat kurang, sehingga perlu kebijakan khusus dalam pengadaan dan penempatannya. Nomor 3, komitmen kepala daerah untuk percepatan penurunan stunting dan seringnya pergantian kepala organisasi pemerintah OPD. Ya. Kemudian yang keempat, perlu dukungan pendanaan daerah terkait penyediaan air minum dan sanitasi yang layak. Bapak Wakil Presiden dan hadirin sekalian, dengan berbagai kondisi tersebut tentu perlu komitmen, kerja keras, dan kerjasama kita agar pencegahan stunting
dapat kita lakukan bersama sampai di tingkat desa, sehingga tidak ada kasus stunting baru dan balita yang sudah stunting pertumbuhannya dapat kembali menjadi normal. Oleh karena itu, kepada para gubernur dan para bupati dan wali kota, kami berharap agar satu, mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten kota, serta provinsi agar dilakukan secara berkala untuk memaksimalkan konvergensi layanan dan mencarikan solusi untuk kendala atau tantangan yang dihadapi TPPS. 2, mendorong OPD terkait untuk mengoptimalkan DAK fisik dan non-fisik, APBD, dan APBDes untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Nomor 3, memastikan perencanaan, yaitu dalam rembuk stunting, berlangsung sesuai dengan waktu yang ditentukan di tiap tingkatan dan daerah.